Setiap manusia, sama ada sadar ataupun tidak, mempunyai kelebihan masing-masing. Namun, kelebihan yang dimiliki perlu digali dan dilatih supaya dapat dilihat dan membawa perubahan kepada diri kita dan juga sekeliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang telah subscribe dalam ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara yang hadir di channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal daripada Sabah, Malaysia, dan lebih pada konten video reaction, guys. Sebelum kita kepada video reaction, saya ucapkan kepada Anda selamat berpuasa. Puasa tahu, jangan tak puasa. Haha. Oke, dan pada hari ini saya tertarik dengan satu video yang berjudul Cilik Penemu Listrik. Wow, masih cilik ketemu listrik ya. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Kompas TV. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Kompas TV dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina, guys. Kenapa? Video ini sangat berinformasi. Dengan kiraan 3, 2, 1, go. Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Oke, Aiman daripada Kompas TV. Saudara, inilah pohon-pohon di depan rumah Naufal Razik, persis di depan rumahnya, dan pohon, kabel Wow. menghasilkan listrik. Iya. Ini sampai kapanpun selama pohon ini hidup. Dia bisa menghasilkan listrik. Serius? Ya, Mana nih kabelnya ini? Wah, Bisa nyala? bisa. Bisa untuk menyalakan lampu? Bisa. Oh, coba. Nah. Wah, iya, ini guys. saudara. Wow, Karena Ya. bisa ya. Nyala kok ini. Coba saya cabut ya supaya bisa membedakan ya. Tuh, mati. Nyala. Luar biasa. Uy, kok bagaimana ya dia bisanya? Jadi ini menghasilkan listrik nggak bahaya ya? nggak bahaya, Harus karena lemah ya? harus dising. Nggak kesetrum kan saya pegang nih? Ada berapa pohon untuk menghasilkan listrik bisa menyalakan lampu itu? 4 batang dengan 4 lubang. 4 batang dengan 4 lubang. 4 lubang. Hmm. Ini setiap lubangnya dia menghasilkan listrik. Ya, menghasilkan listrik minimal 1 volt. Nah, minimal 1 volt, 1 lubang. 1 lubang. Kenapa kemudian ini bisa menghasilkan listrik? Karena ketika bersentuhan dengan tembaga dengan logam, itu tembaga dengan logam itu fungsinya untuk mengubah asam menjadi listrik dengan cara Logam itu maksudnya seng. Oh, Seng. Tembaga pokok dengan ini seng asam. itu ya, menghasilkan listrik. Oke. Jadi yang kita ambil nih getah dalam pohon ini. Oke. Kita dalam pohon ini mengandung asam, dan asam itu kita jadikan listrik. Nah, dengan cara menggunakan tembaga dan logam. Oh, jadi getah pohon ini, pohon kedondong Oh, pagar. kedondong ini, saudara, pagar. Ini Oke. mengandung asam, dan asam itu ketika dipertemukan dengan tembaga dan seng, itu akan bisa mengalirkan listrik Iya. dengan 2 kutub yang berbeda. Iya. Gimana cara buatnya? Boleh nggak saya lihat di dalamnya seperti apa? Jadi kalau dicampurkan 1, 2, 3, 4, ini ada berapa banyak ini? Tinggal jumlahkan saja semuanya. Tembaga saja, iya. Jadilah 1 lubang dengan 1 volt Oke. tambahan untuk listrik ala Naufal Razik dari pohon kedondong pagar. Naufal tahu dari mana bahwa pohon kedondong pagar ini bisa menghasilkan listrik? Kan ada banyak pohon. Nah, jadi kenapa gunakan pagar ini? Karena Iya, kenapa? khususnya Aceh dan Indonesia, pohon ini bisa dijumpai. Kemudian mudah tanam, dia mempunyai ketebalan kulit. Seperti itu, yang paling penting ketika kita masukkan elektroda, dia tidak gampang busuk. Oh, ada pohon yang ketika dimasukkan elektroda dia jadi busuk. Oh, Dia kuat untuk memperbaiki dirinya sendiri ya, si pohon, Menyembuhkan lukanya. menyembuhkan oh lukanya. itu rupanya Dan ini baru satu-satunya di Indonesia, Naufal. luar biasa. Jadi penemuan ini sudah dipatenkan. Sudah dihak patenkan. Sudah. Jadi inilah penemuan Naufal Razik asal kota Langsa, Aceh. Aceh. Luar biasa. Naufal dari mana kemudian belajar sedetil ini? Ya awalnya sih dari guru juga, dari Guru metopasi- SD? Guru metopasi dari guru juga, inovasi. Jadi berkat guru Nova bisa jadi kayak gini juga. Dari awalan dari buah-buahan sampai ke pohon ini pun
Noval pun terinspirasi dari buah kentang itu juga. Jadi kan terpikir oleh Noval, di buah kentang kan dapat menghasilkan listrik. Oh gitu ya. Saja di pohon pun bisa Menghasilkan Ini memang ya. Dan juga dengan ketekunan Sangat Noval setiap luar hari biasa, guys. membantu ayah yang kebetulan punya profesi sebagai Tenis. teknisi. Noval juga saya dengar hasil ini telah menerangi salah satu desa di desa Tampur Palu Tampur Palo di Aceh. di Aceh Timur. Betul itu? wow. Iya. Oke. Jadi sebagian rumah sudah kita pasang instalasi. Masih ini satu desa telah pun diterangi oleh listrik 20 guys. rumah. Satu rumah berapa lampu? Satu rumah 2 titik. 2 lampu. Iya. Satu rumah 2 lampu ada 20 rumah. 20 rumah semuanya menggunakan pohon kedondong pagar. Iya. Dan nyala sampai sekarang. Alhamdulillah. Meskipun mungkin belum stabil ya. Stabil masih ada Kadang suka nyala, kadang suka mati karena kestabilannya. kestabilannya kenapa tidak stabil? Kenapa masih suka nyala, suka mati? Karena kan faktor cuaca. Oke. Faktor cuaca dari panasnya, habis itu dari elektrodanya pun belum maksimal. Elektroda belum maksimal, maksudnya Maksimal. menyerapnya. Ada kendala ya. Kalau tadi kain putih yang saya perlihatkan tadi itu menyerap getahnya yang bersifat asam tadi maksimal, maka hasil listriknya akan maksimal. Tapi kalau kemudian penyerapannya tidak maksimal, maka tidak stabil tadi. Itu yang menjadi masih PR ya. Ya. Akan terus dikembangkan. Iya. Tapi penemuan yang luar biasa Wah, memang Razik, luar biasa guys. siswa SD yang pertama kali menemukan dan sekarang baru 1 pekan di SMK SMK Dua Langsa kelas 10 ya. kelas 10. Terima kasih Noval Razik, pengalaman yang luar biasa dan menginspirasi semua anak-anak di Indonesia. Dari Saya pun sangat harus sukses respect ya. guys dengan Amin. Noval nih. Amin. Sebelum Noval menemukan itu, ada teman-teman yang lain menemukan apa? Kentang juga ada? Belum. Tidak. Yang lain menemukan. Oh ini daripada ibu guru. Jadi ini. hanya Noval pada waktu Iya. itu yang berhasil menemukan. Iya. Berapa murid ibu waktu itu? Sekitar 30-an. 30, 29 yang tidak bawa apa-apa, hanya Noval yang bawa kentang. Ah. Dan kemudian dia bisa mengalirkan listrik dari kentang itu. Iya. Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Demikianlah video daripada channel Kompas TV guys. Saya melihat video ini saya sangat terpegun, terpesona melihat kebijakan Noval Razik guys. Bocah asal kota Lanca Aceh guys. Penemuan ini merupakan penemuan yang sangat luar biasa guys. Kalau kita melihat dalam video ini, pohon kedondong pagar. Asalnya pohonan biasa, tapi setelah dibor, dimasukkan elektroda. Apa itu elektroda? Pemisah antara positif dan negatif guys. Dan kalau kita lihat dalam video ini, Noval membalut logam positif dan negatif dengan kain. Dan kain ini berfungsi sebagai penyerap asam yang berada di pohon kedondong pagar. Dan inilah menjadi bahan utama untuk menghasilkan listrik daripada asamnya pohon kedondong pagar itu guys. Dan selepas Aiman bertanya kepada Noval, kenapa Noval memilih pohon kedondong pagar? Dan dia kata dia ada 4 perkara. Kenapa dia memilih pohon kedondong pagar sebagai bahan listriknya? Yang pertama, pohon ini menghasilkan getah asam yang banyak. Asam ini yang menjadi bahan asas kepada penghasilan listrik. Yang pertama, kata Noval, pohon kedondong pagar ini kulitnya tebal. Apabila kulit tebal, dia mempunyai getah asam yang banyak. Dan itu merupakan sumber kepada bahan listrik. Yang kedua, pohon kedondong pagar ini susah diserang serangga. Mungkin serangga tidak berminat ya dengan pohon kedondong pagar ini. Yang ketiga, selepas dibor, diluka pohon ini, dia tidak busuk. Dan ini menjadikan listriknya sentiasa dalam keadaan yang pengalirannya yang bagus guys. Dan yang keempat, katanya pohon kedondong pagar ini sekiranya dia luka pun dia cepat membaik. Itu antara kelebihan pohon kedondong pagar guys. Mungkin Anda yang mempunyai pohon kedondong pagar di rumah yang banyak, mungkin Anda boleh buat penemuan Noval ini, boleh menjimatkan kos listrik Anda guys. Mungkin memerlukan sedikit tutorial daripada Noval bagaimana cara untuk membuatnya yang lebih bagus lagi guys. Dan katanya satu elektroda menghasilkan 1 watt. Jadi untuk 12 watt kita perlu 12 elektroda. Kalau perlu 240 watt, kita perlu 240 elektroda. Wah, itu dari segi matematiknya. Dan apabila banyak elektroda, maka perlu banyak pohon kedondong pagar guys. Perlu beratus kedondong pagar. Dan satu pohon kedondong pagar itu mungkin boleh 4 hingga ke 5 hingga ke 6 tergantung kepada size-nya
pohon Gunung Pagar itu. Apa yang menarik, penemuan daripada Nopal Razik ini, hasil penemuan ini telah menerangi desa Tampur Paloh di Aceh guys, dan 20 buah rumah dikatakan bahwa hanya bersumberkan pohon Gunung Pagar, dan sehingga ke hari ini telah menerima lampu listrik daripada pohon Gunung Pagar guys. Ini penemuan yang memberi manfaat kepada warga desa, beri manfaat kepada orang awam, beri manfaat kepada satu tempat yang tidak memiliki bekalan listrik daripada pihak pemerintah guys. Pada saya, ilmu ini perlu dikembangkan. Pohon Gunung Pagar perlu ditanam secara meluas, terutama sekali desa-desa yang tidak memiliki bekalan listrik daripada pihak pemerintah guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Razi Studio. Sekiranya Anda mempunyai pengalaman tentang listrik ini, mungkin Anda telah pun mencobanya, ataupun Anda mempunyai keadaan lain yang lebih kurang sama ataupun lebih power daripada penemuan Nopal Razik ini, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.